sebenarnya apakah diabetes ini selalu dari gula, Dok? Diabetes itu adalah satu penyakit yang disebabkan karena dua hal, ya. Yang pertama, tubuhnya kurang mampu atau bahkan tidak memproduksi insulin. Ya. Insulin adalah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang fungsinya membantu memasukkan gula ke dalam sel. Jadi setiap kita makan atau mengkonsumsi gula, gula itu harus masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh tubuh. Ini dibantu oleh hormon yang disebut dengan insulin. Nah, orang yang diabetes, insulinnya kurang. Atau bahkan untuk diabetes tipe 1 itu tidak diproduksi sama sekali. Ya. Yang kedua, pada yang diabetes itu, terutama diabetes tipe 2, selain produksi insulinnya kurang, si reseptor itu adalah satu molekul, satu bagian dari sel yang berusaha menangkap, yang menjadi penangkap dari insulin. Itu bermasalah. Jadi kalau saya ibaratkan insulin itu adalah anak kunci, maka reseptor ini adalah kuncinya. Nah, kuncinya berkarat. Jadi meskipun anak kuncinya ada, nggak bisa diputar untuk membuka pintu. Itulah malah yang terjadi pada diabetes. Namanya gula itu pasti ada di mana-mana gitu ya, Dok. Nah, seberapa banyak yang boleh dikonsumsi? Kalau Depkes kan menganjurkan 50 gram sehari ya. Tapi kalau menurut saya 50 gram itu kebanyakan. Seharusnya gula itu mungkin tidak lebih dari 25 gram saja. Tidak 25 gram itu setara paling 2 sendok makan. Itu juga udah banyak itu. Bukan berarti melarang yang makan gula dan tepung. Tapi bagi orang-orang yang sudah mulai usia di atas 40 tahun, atau masih muda tapi mulai berat badan naik terus, apalagi kemudian punya riwayat keturunan diabetes, harus hati-hati. Makin banyak gula dan tepung, makin besar kemungkinan muncul diabetesnya lebih cepat. Kalau obesitas itu sudah pasti diabetes kan, Dok? Oh tidak, ya. Gini prinsipnya. Setiap kita makan gula atau karbohidrat lah, bukan gula ya, karbohidrat apapun, dari gula atau dari tepung atau bahkan nasi sekalipun, kalau semua akan diubah oleh tubuh menjadi glukosa atau gula darah. Nah, tapi ada bedanya. Ada yang cepat jadi gulanya, ada yang lambat. Nah, gula ini nomor 1, paling cepat. Makin cepat, makin boros insulin, makin berbahaya. Ya, makin tidak dianjurkan. Tepung nomor 2, setelah gula tepung. Yang ketiga baru yang lain. Nasi, singkong, gandum, itu juga meningkatkan juga gula darah, tapi perlahan, lebih perlahan naiknya. Ya. Nah, kalau tubuhnya masih normal, maka ketika kita makan gula, berat badan naik. Akan diubah jadi lemak. Jadi orang obesitas itu bukan tanda mereka diabetes. Tetapi orang yang kelebihan berat badan itu tandanya tubuhnya kelebihan makan. Mengkonsumsi kebanyakan gula dan tepung salah satu. Tapi tubuhnya masih normal kalau belum gula darahnya naik. Nah, setelah terus berat badannya naik, tubuhnya tidak normal, baru muncul gula darah. Jadi saya tegaskan, obesitas itu bukan tanda diabetes, tapi obesitas adalah langkah awal menuju diabetes. Kalau banyak makan buah gimana, Dok? Karena kan buah kan juga mengandung gula gitu. Tidak ada makanan yang kita boleh makan bebas. Ya, semua itu harus ada batasnya, termasuk buah. Dok, saya kan makannya buah, jadi boleh banyak ya. Gorila itu 250 kilo beratnya, dan itu makanannya buah-buahan. Karena apa? Di dalam buah-buahan masih terdapat karbohidrat. Jenis gulanya namanya fruktosa. Ya, sebagian fruktosa ada juga sukrosanya sedikit. Juga tetap tidak boleh berlebihan. Anjuran saya untuk buah-buahan, terutama untuk yang diet, adalah 300 gram 2 kali sehari. Di antara waktu pagi siang dan makan siang makan pagi dan makan siang makan malam. Nah, kalau masalah nasi nih, Dok.
sebenarnya orang diabetes memang nggak boleh makan nasi atau sebenarnya boleh asalkan jumlahnya dibatasi, Dok? Ya, yang penting itu jumlah nomor satu itu. Kalau jenis dibatasi. Orang diabetes stop gula, stop tepung. Jadi orang diabetes sebetulnya nggak boleh tuh makan crackers, atau biskuit, udah stop tuh. Yang kedua, setelah stop gula, stop tepung, batasi. Yang dibatasi apa? Semua makanan yang mengandung karbohidrat termasuk nasi, tidak boleh terlalu banyak. Maksimum 100 gram nasi sekali makan, 3 kali sehari. Nasi tetap diperlukan sebagai sumber karbohidrat kita. Boleh dikonsumsi sampai 100 gram untuk orang yang diabetes. Kita masih perlu loh karbohidrat, perlu lemak, perlu protein. Nah, ketika kita makan nasi, minimum kita makan dengan tempe. Tempe goreng, dapatlah karbohidratnya dari nasi, dapat proteinnya dari tempe, dapat lemaknya dari minyak, udah lengkap tuh 3 macam dapat. Betul bahwa yang disebut dengan indeks glikemik nasi itu 80, benar tinggi itu. Tetapi itu kalau dimakan nasi saja. Ketika kita makan nasi dengan tempe dan sayur, indeks glikemiknya turun bisa sampai 60, 65. Apalagi dibuat nasi goreng. Dibuat nasi goreng, indeks glikemiknya juga turun karena ada lemak, lebih susah dicerna. Jadi kalau saya sih termasuk orang yang menganjurkan nasi. Kalau kelebihan gula bisa menjadikan diabetes, nah apa ada masalah jika kita kekurangan gula, Dok? Maksudnya kalau kita sama sekali mengabaikan gula dalam konsumsi sehari-hari. Gula itu, ya, karbohidrat itu tetap diperlukan oleh tubuh. Yang diperlukan sebetulnya bukan gulanya, tapi glukos. Ya. Glukosa yang ada di dalam darah. Yang jadi masalah adalah perlukah kita mengkonsumsinya dalam bentuk gula supaya mendapat glukosa? Tidak perlu. Karena kita mengkonsumsi apapun yang mengandung karbohidrat akan diubah dalam tubuh menjadi glukosa. Kita makan nasi akan jadi glukosa. Kita makan singkong jadi glukosa. Kita makan roti menjadi glukosa. Yang membedakan adalah kecepatan tubuh mengubahnya menjadi glukosa. Makin cepat mengubahnya menjadi glukosa, itu makin berisiko untuk diabetes. Prinsipnya begitu. Tubuh tetap perlu, yang tubuh perlukan glukosa ya, bukan gula. Kalau usia di atas 40 tahun lapar, padahal udah makan, Dok. Baiknya makan apa ya, Dok? Padahal tadi saya pikir makan buah. Nah, jadi alternatifnya apa, Dok, mungkin? Udah makan masih lapar. Itu tergantung kebiasaan, ya. Kalau kita udah makan masih lapar dengan konsumsi yang lain, ya jadi berlebihan. Kita harus mencukupkan. Ketika kita makan teratur, ternyata makan tidak bisa banyak. Karena ternyata lapar dan kenyang itu ditentukan beberapa hal. Yang bisa karena gula darah naik, itu lapar berkurang. Yang kedua, penuhnya lambung. Nah, masalahnya kalau orang itu nggak makan teratur, lambungnya volumenya jadi besar. Jadi tidak mudah kenyang. Itu bagaimana pembiasaan. Kalau sudah makan ya sudah saja cukup. Mencukupkan setelah makan nasi, 1 piring dengan lauk-lauknya udah nggak konsumsi yang lain. Kecuali kalau misalkan badannya sehat, gula darahnya nggak tinggi, tidak obesitas, tidak ada gula darah, oke, itu bebas. Apalagi olahraga. Jadi kalau ingin makan bebas, sehat dulu. Kalau sudah mulai ada hipertensi, gula darah mulai naik, kolesterol tinggi, ya, trigliserida aja meningkat, itu sudah mulai hati-hati, ya. Gimana dengan gula katanya tadi ya? Gula aren gimana? Gula itu sama saja, gula batu, gula kelapa, gula aren, gula merah, gula pasir, gula semuanya adalah gula. Isinya sama. Gimana dengan madu? Madu itu hampir mirip dengan gula. Apa bedanya? Bedanya di dalam madu itu 40% isinya fruktosa, gula-gula, 50%nya sukrosa. Jadi untuk yang diabetes sebaiknya tidak mengkonsumsi madu. Jadi hipoglikemi itu lebih berbahaya dari hiperglikemi dalam jangka pendek. Jadi kalau orang gula darahnya ketinggian, contohnya gula darahnya 500 deh, itu tidak akan masuk ICU, nggak usah masuk emergency. Tapi kalau gula darahnya di bawah 80, 70, 60 bisa masuk ICU, bisa masuk emergency karena mengancam jiwa.
Jadi lebih bahaya hipoglikemi, gula darah kerendahan dibanding dengan gula darah ketinggian. Kalau gula darah yang ketinggian itu berbahaya dalam jangka waktu yang lama. Kalau dia tinggi terus akan jadi komplikasi diabetes. Tapi kalau gula darah kerendahan itu tindakannya harus emergensi, harus cepat ditangani. Gitu ya. Kalau misalnya sudah terkena diabetes, dok, apa yang harus dilakukan? Nah, tergantung ya usia, ya kemudian apakah ada penyulit yang lain atau tidak, apakah sudah menggunakan obat atau tidak, obatnya apa, apakah obat anti diabetes tablet saja ataukah insulin, itu beda. Nah, karena kalau yang sudah makan obat anti diabetes, dietnya salah, bahayanya hipoglikemi bukan hiper, karena ada obat untuk menurunkan gula darah, gitu ya. Jadi kalau dietnya salah, hipoglikemi bahkan bisa jadi masuk rumah sakitnya bukan karena diabetes gula darah tinggi, tapi karena kerendahan. Apakah kalau lapar langsung pusing itu tandanya selalu hipoglikemik juga, dok? Selalu, tapi salah satu tanda hipoglikemi adalah lapar dan kemudian keringat dingin ya, atau kelayangan, itu tanda-tanda hipoglikemi. Tips menghindari atau mencegah diabetes dan pola makan seperti apa yang harus diterapkan gitu untuk mencegah ya? Untuk mencegah diabetes, nomor 1, makanlah secara teratur. Ya, apa yang teratur? Makan nasi dan lauk pauknya 3 kali sehari, 2 kali buah-buahan, ya, sebagai selingan. Itu kedua, kurangi atau hindari tepung dan gula. Nomor 3, berolahraga secara teratur. 3-5 kali seminggu, kalau bisa 30 menit. Nomor 4, istirahat yang cukup, ya, 6-9 jam di waktunya. Yang kelima, hindari merokok dan minum alkohol. Nah, kalau kita punya pola hidup sehat seperti ini, mudah-mudahan akan lebih jauh dari munculnya atau mendapat penyakit diabetes. Karena trennya sekarang itu, yang diabetes makin banyak tidak punya keturunan diabetes. Kedua, trennya makin muda yang diabetes. Kita harus terhindar dari penyakit diabetes karena diabetes ini adalah tanda dari kelainan metabolik. Jadi tubuhnya kalau sudah diabetes berarti metabolisme tubuhnya berubah. Makanya akan memunculkan berbagai penyakit lain. Jadi kalau penyakitnya jadi macam-macam. Mudah terkena COVID-19, mudah penyakit jantung, mudah terkena stroke. Ya. Kita jaga agar kita tidak diabetes. Dan tandanya adalah pemeriksaan gula darah. Kalau gula darah udah mulai tinggi-tinggi, padahal masih muda tuh, udah 30 tahunan, Betul. ada yang salah. Ada yang salah, harus berubah. Harus mulai ada yang diubah. Mau ucapin makasih banget sama Dokter Gaga karena sudah menyempatkan waktunya 1 jam ngobrol sehat bareng. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Sampai jumpa.